Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai pendidikan politik oleh Partai Golkar melalui Golkar Institute. Kelompok kami mengambil 3 sumber berita yang berbeda-beda. Untuk berita yang pertama yang berjudulkan Gelar Pendidikan Partai Politik, Partai Golkar ingin lahirkan kepemimpinan transformatif. Berita ini diakses melalui golkarinstitute.org. Untuk berita yang kedua, yang berjudulkan Golkar Institute Beri Pendidikan Modern Bisa Offline atau Online. Berita ini diakses melalui news.detik.com. Sedangkan berita yang ketiga yang berjudulkan Badan Saksi Nasional Partai Golkar Gelar Pendidikan Politik. Berita ini diakses melalui tantrum.suara.com. Begitulah 3 berita yang kelompok kami angkat. Selanjutnya yaitu kesimpulan berita. Berdasarkan 3 sumber berita di atas, maka kelompok kami telah menyimpulkan berita yang berbunyi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di bawah naungan Partai Golkar yaitu Golkar Institute menerapkan pendidikan politik secara modern. Tidak hanya offline, mereka juga membagi ilmu secara online. Untuk diketahui, Golkar Institute lahir atas rekomendasi Musyawarah Nasional atau Munas ke-10 Partai Golkar tahun 2019 dalam rangka penguatan kapasitas kader. Golkar Institute pun menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang pemerintahan dan kebijakan publik di jenjang diploma, S2, dan S3, serta kursus-kursus singkat dan reguler di bidang politik, pemerintahan, dan kebijakan publik sesuai kebutuhan. DPD Partai Golkar Sumatera Utara bekerjasama dengan Golkar Institute menggelar pendidikan politik. Acara Dikpol ini diikuti kurang lebih 50 kader Golkar yang telah mengikuti seleksi, yang mana selama 3 hari ke depan mereka akan mendapatkan materi tentang kepemimpinan, politik, dan ekonomi. Ketua Pengurus Golkar Institute, Aceh Hasan Syazili, menyatakan bahwa Dikpol ini dimaksudkan agar Partai Golkar mampu melahirkan pemimpin yang adaptif dengan perubahan zaman. Hal ini sesuai ucapan beliau, yang mana beliau mengucapkan kader-kader Partai Golkar harus menjadi pionir untuk perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Lahirnya Golkar Institute sangat penting sebagai bukti upaya Partai Golkar dalam perubahan bangsa, yang mana di dalamnya akan mencetak kepemimpinan yang transformatif, inovatif, dan berintegritas, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berwawasan global untuk mewujudkan good governance. Dengan program Dikpol ini, Partai Golkar bukan hanya hadir untuk kepentingan partai, akan tetapi Partai Golkar juga hadir untuk menyadarkan generasi bangsa bahwa Partai Golkar ingin berpolitik dengan baik dan memiliki cita-cita yang mulia bagi bangsa Indonesia, yang mana di dalamnya akan melahirkan hal-hal yang bagus untuk kebaikan bangsa dan mensejahterakan bangsa. Dikpol kali ini diperuntukkan bagi kader-kader muda Partai Golkar yang berusia di bawah 40 tahun. Dikpol ini sangat penting dilakukan agar kader-kader dapat berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Presiden pada pemilu 2024 nanti. Pada pemilu 2024 nanti, Partai Golkar menargetkan untuk menang pileg dan memenangkan kader terbaiknya Ketua Umum DPP Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto sebagai Presiden RI periode 2024. Dengan mengusung slogan Jaga Pemilih, Jaga TPS, Jaga Suara, BSNPG akan hadir untuk memastikan kemenangan tersebut di setiap TPS di seluruh Indonesia. Target pada pertengahan tahun 2023 ini yaitu BSNPG di seluruh TPS Indonesia telah membentuk TPS dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling atas, dan Golkar menargetkan target Pilpres minimal menang untuk pemilihan legislatif sebesar 20%.
atau setara dengan 115 kursi DPR RI. Hal ini dikarenakan Golkar pernah meraih suara sebesar 21% pada pemilu sebelumnya. Setelah mendapatkan materi dari kegiatan tersebut, para saksi disiapkan oleh BSNPG dapat bekerja dengan optimal dan maksimal pada Pilpres dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Deskripsi praktek pendidikan politik. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam praktek pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, Partai Golkar mampu melahirkan pemimpin yang adaptif dengan perubahan zaman, di mana mencetak kepemimpinan yang transformatif, inovatif, dan berintegritas, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki wawasan global untuk mewujudkan good governance. Yang kedua, memberikan pembelajaran politik dan kebijakan publik yang bisa diakses tanpa hambatan biaya, waktu, dan tempat. Yang ketiga, dapat turut menyelesaikan masalah lapangan pekerjaan serta menawarkan dan memberi solusi mengenai persoalan daya saing pekerja. Yang keempat, meningkatkan kapasitas politisi muda agar memiliki kemampuan kepemimpinan, pemahaman ekonomi, kefasihan politik, serta mengerti bagaimana public policy bisa dibangun dan disosialisasikan ke masyarakat. Yang kelima, pemantapan penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM, memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia Badan Saksi Nasional Partai Golkar sampai ke tingkat TPS. Yang kedua yaitu agen. Agen dalam pelaksanaan praktek pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar yaitu Partai Golkar itu sendiri, kader-kader Partai Golkar, Golkar Institute, Badan Saksi Nasional Partai Golkar, dan saksi-saksi Partai Golkar. Yang ketiga yaitu sasaran. Di dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik memiliki sasaran yaitu kepada para kader Golkar, saksi-saksi Partai Golkar, dan masyarakat utamanya anak muda. Yang keempat, materi atau isi. Di dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh Golkar memuat materi mengenai materi tentang kepemimpinan politik, ekonomi, pembelajaran politik, kebijakan publik, pemantapan dan penguatan lembaga serta peningkatan SDM. Baik, mengenai modus di dalam partai politik yang dilakukan oleh Partai Golkar melalui Golkar Institute menggunakan modus diskusi, kemudian menggunakan Golkar Institute Training Aplikasi, kemudian menggunakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan rapat koordinasi teknis atau yang disebut dengan Rakornis. Kemudian, mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dilakukan di seluruh Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu dilaksanakan di Medan pada 11 November 2021, yang mana kegiatan tersebut melaksanakan kegiatan diskusi dengan 50 kader Golkar yang ada di Medan. Kemudian, mengenai model, menggunakan pendidikan formal, karena jalur pendidikan yang dibuat secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang. Untuk yang terakhir mengenai pendekatan, di dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar menggunakan pendekatan edukatif, di mana pendekatan edukatif ini dilaksanakan dengan berbagai macam hal,
baik melalui berdiskusi, kemudian melalui proses belajar mengajar yang tujuannya untuk melakukan berbagai ilmu agar para kader dapat tergugah maupun saksi dan masyarakat. Adapun analisis dari 3 berita yang telah kami sebutkan di atas, yaitu yang pertama, ada kelebihan dari berita yang pertama adalah yang dapat melakukan pendidikan politik dengan lebih intensif karena hanya 50 peserta, sehingga kader-kader dari Partai Golkar tersebut lebih fokus dalam mengikuti pendidikan politik. Jadi karena hanya ada 50 kader, jadi menurut kami itu merupakan suatu kelebihan. Karena apa? Karena 50 kader tersebut secara otomatis akan lebih merasa konsentrasi dan lebih intensif dalam melakukan pendidikan politik. Kemudian untuk berita yang kedua, kelebihannya adalah bisa menjangkau seluruh masyarakat dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Cakupan materi yang termuat juga lebih lengkap dan bisa dijangkau berulang kali jika menggunakan jaringan online. Karena berita yang kedua menyebutkan bahwasannya Partai Golkar memiliki suatu aplikasi atau jejaring sosial untuk melakukan pendidikan politik, itu merupakan suatu kelebihan supaya orang-orang atau masyarakat di Indonesia itu bisa lebih intensif dalam mengakses berita-berita atau pendidikan politik dalam aplikasi tersebut. Kemudian kelebihan dari berita yang ketiga adalah tujuan dari adanya pendidikan politik ini agar saksi-saksi dari Partai Golkar dalam pemilu di tahun 2024 nanti menjadi memiliki loyalitas yang tinggi sehingga berpotensi menangnya Partai Golkar dalam pemilu. Kemudian ada kelebihan, ada pula kekurangan. Kekurangan dari yang berita pertama yaitu sasaran terlalu sedikit dan tidak semua provinsi di Indonesia melakukan pendidikan politik, karena hanya ada beberapa provinsi saja yang melakukan pendidikan politik. Itu menurut kami adalah suatu kekurangan, sehingga pendidikan politik itu tidak dapat dijangkau oleh banyak orang. Kemudian kekurangan yang kedua adalah jika masyarakat tidak proaktif dalam mengakses situs atau aplikasi yang digunakan, maka materi yang termuat tidak akan tersampaikan kepada masyarakat, sehingga pendidikan politik tidak tersampaikan karena itu tadi menggunakan aplikasi. Jadi dari pihak yang menerima pendidikan itu harus proaktif, jika tidak maka itu akan percuma saja. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga adalah hanya terfokus pada kemenangan Partai Golkar saja, tidak ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kesannya dari berita yang ketiga ini adalah Partai Golkar itu terlalu terfokus pada kemenangannya sehingga pendidikan politik tidak terlalu tersampaikan, seperti itu. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, menambah sasaran yakni kader yang memiliki integritas yang tinggi sesuai kebutuhan yang mencakup berbagai elemen di masyarakat dan sivitas akademika. Yang kedua, mengupayakan seluruh provinsi melalui pendidikan politik sebagai program kerja yang rutin dilaksanakan. Hal ini mengingat pentingnya pendidikan politik yang digunakan sebagai bekal wawasan tentang perpolitikan. Yang ketiga, perlunya sosialisasi dan pengenalan mengenai pengaksesan situs atau aplikasi agar dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Yang keempat, kembali ke tujuan pendidikan politik, yakni sebagai sarana untuk memberikan edukasi tentang perpolitikan, jadi tidak harus fokus terhadap kelompok saja, melainkan isi atau materi pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami dan berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah memperhatikan kelompok kami dan sampai jumpa. Apa sih di